Cuma untuk yang sekarang ini udah whole different lagi. Dario dari yang pakai Asus seri MX dan gak hot swap, sekarang malah rela buat disiksa sesuka hati. Yes, sekarang ada 3 mode penggunaan dari keyboard ini. Kabel yang standar, Bluetooth, dan wireless 2,4 GHz. Nah, ke sisi eksteriornya atau luarannya mungkin, karena gue agak sedikit gatel. Gak tahu kenapa gitu. Dibilang jelek iya, padahal keyboardnya ini nggak jelek juga. Halo semua, dengan gue Ali di sini dan kali ini gue dikirimin sebuah keyboard yang cocok banget buat dulu pada yang pengen keyboard mod tapi males banget ngemotin keyboard. Dan ini adalah keyboard Dario A87 Hot Swap Edition. Mungkin kelihatan sama aja, tapi fiturnya kali ini cukup banyak upgrade yang bikin tech kali ini super worth it buat kalian pertimbangin. Padahal sebelumnya gue itu agak kurang aja sama Dario untuk seri A87 yang awal-awal. Terlalu standar TKL, terus juga susah di custom, terus malah dikasih pilihan skin spesial di keyboardnya. Ya gue sih bukan fan keyboard yang macam-macam bentukannya. Cukup simpel, bagus, ya udah gitu. Tapi kan ya gue nggak tahu sih, dari kalian mungkin ada yang suka sama skin keyboard. Cuma untuk yang sekarang ini udah whole different lagi. Dario dari yang pakai Asus seri MX dan gak hot swap, sekarang malah rela buat disiksa sesuka hati. Pertanda yang bagus bukan? Ya harusnya sih, karena kan yang sekarang yang gue pegang ini udah hot swap PCB-nya. So basically kalau tetap mau dihajar mod, keyboardnya mungkin jauh lebih enak lagi ya kan? Tapi anehnya, kalau misalkan siap disiksa lagi atau nggak di mod, kenapa keyboardnya ini udah di mod secara factory-nya? Dan gua rasa udah cukup bagus malah, kan malah jadi sayang gitu kalau buat di mod. Pertama, dari switch yang digunakan udah nggak pakai Cherry MX lagi. Sekarang pakai custom switch-nya Dario sendiri dengan nama D-Switch. Katanya juga ada 2 switch, jadi yang gue baru tahu ini cuma si purple yellow aja. Switch-nya ini punya feel tactile punya, dengan profile tactile yang nggak ada pre-travelnya. Jadi ketika dipencet ya bakalan ngebump sendiri tactile-nya. Ya kalau kalian suka mod keyboard yang pakai switch pasaran punya pasti ya udah tau lah ciri-ciri switch seperti ini. Tapi buat gue yang baru coba, satisfying banget lah rasanya. Nikmat, dan kalau kalian penasaran juga tentang loop switch-nya, di D-Switch ini pun juga udah di factory loop. Ya nggak tebel-tebel banget loopnya, tapi cukup kerasa pas gue bongkar. Gak cuma itu aja, di dalamnya juga udah well mode banget. Base keyboardnya udah dikasih foam dampener, ya bukan tipe foam tebal juga. Terus juga di bagian tengah plate-nya dan PCB-nya pun juga dikasih rubber dampener. Jadi rasa kopongnya itu udah minim banget. Dan just info juga untuk quality case keyboardnya ini masih sama nih sama seri sebelumnya. Jadi ya kalau kalian ngerasa case-nya itu udah bagus, di sini udah dipadetin lagi nih biar lebih maksimal. Gak hanya itu, di stabilizernya pun juga udah oke lah, udah factory loop juga, terus area kontak sama PCB-nya ini ada lapisan rubber dampenernya. Jadi udah cukup oke lah. Paling ya kalau kalian mau lebih baik lagi, tinggal potong kaki sama bandit, gua rasa sih udah cukup. Nah, ke sisi eksteriornya atau luarannya mungkin, karena gua agak sedikit gatel. Gak tahu kenapa gitu. Dibilang jelek iya, padahal keyboardnya ini nggak jelek juga. Ya agak ganjel aja gitu. Gak tahu di gua doang atau di kalian juga yang udah lihat ini gimana nih rasanya pas coba lihat si keyboardnya ini. Coba dong kalian komen di bawah. Karena yang gue kurang suka dari desain si Dario A87 Hot Swap ini mungkin pemilihan warnanya. Terlihat clean memang, perpaduan warna dari base dark silver, hitam, sama abu-abu yang agak kecoklatan gitu. Nggak norak, nggak ada logo Dario di sisi atasnya, cuma di sisi samping top covernya aja. Tapi yang bikin gue gatel itu kenapa nih? Gue agak keganggu sama kombinasi warna font birunya ini, jadi nggak match sama whole design colornya. Apalagi untuk di caps utamanya ya, biru dan coklat gitu ya, kayak nabrak aja gitu warnanya. Ya gue sih pokoknya kurang suka aja. Udah gitu, walaupun kualitas keycapsnya udah bagus, udah PBT double shot juga, sayangnya nggak tembus pandang buat huruf sama simbolnya. Which is gue ngerasa jadi penggunaan RGB-nya ini kayak kurang maksimal aja. Cuma kelihatan di area switch-nya aja. Ditambah pula untuk kombinasi warna switch sama keycapsnya itu, menurut gue agak nabrak ya. Kuning ungu sama hitam coklat gitu. Secara nggak langsung kalau kita lihat dari selipan keyboard itu ya agak nggak matching aja sih. Ya personal preferensi sih, bukan berarti buruk juga kan. Tapi ya nggak itu juga sih sebenarnya. Ada satu lagi yang gue nggak suka lagi dari keyboardnya ini, yaitu di bagian packagingnya. Kenapa sleeve sama boxnya ini beda tema gitu? Why gitu loh. Jadi seakan-akan tuh gue dibuat bingung. Dario ini mau nunjukin keyboard hot swapnya,
switch barunya ini gitu ya. Ya seenggaknya kan dijadiin satu, fitur-fiturnya kan bisa gitu. Cuma yang ini tuh gue ngerasa kayak belum finalnya aja gitu. Soalnya dari case dalamannya pun juga masih banyak nih didominasi sama bahasa Mandarin, kayak belum diubah ke lokal punya. Ya gue harap sih bisa diubah, karena untuk instruksi penggunaan agak sulit ngebacanya, cuma lihat dari simbol aja. Dan bahkan di dasar case-nya ini, mungkin ada pembahasan tentang switch-nya mereka. Tapi jadinya ya gue nggak ngerti, karena bahasanya Mandarin. Ya kayaknya perlu dikonfirmasi lagi sih. Hal lain juga dari desainnya, mungkin gue nggak banyak komentar juga. Desainnya dari generasi awalnya sama aja, kayak layout. Terus posisi ngetiknya agak rising. Terus di bagian belakangnya ada feed tracer juga. Di tengahnya ada kabel manajemen buat ngatur si kabelnya. Tapi satu hal yang sangat menarik dan mengapa keyboard ini gue sangat rekomendasikan, yaitu ada port USB dongle, which is keyboardnya ini bisa digunakan tanpa kabel. Yes, sekarang ada 3 mode penggunaan dari keyboard ini. Kabel yang standar, Bluetooth, dan wireless 2.4 GHz. So nice lah, dengan penggunaannya tinggal switch aja kayak keyboard wireless lainnya. Gue suka keyboard wireless buat setup jadi super bersih, dan wirelessnya ini cukup bisa tahan lama juga karena di dalamnya ini sudah menggunakan baterai berkapasitas 2000 mAh. Nice banget kan? Udah wireless, meja bersih, dan pastinya 2.4 GHz ya low latency. But for the Bluetooth, sayangnya gue nggak merekomendasikan untuk digunakan di keyboard ini. It working properly, jalan normal, nggak ada masalah. Cuma yang ribetnya di sini, di keycapsnya itu kayak nggak ngemudahin kita buat di mode Bluetooth, kayak nggak ada simbol untuk pairingnya. Terus juga si keycapsnya ini nggak tembus cahaya keycapsnya gitu ya, jadi kadang agak sulit nih buat tahu keyboardnya ini lagi mode pairing atau enggak. Ya ini juga resiko sih kalau misalnya kita mau clean keyboardnya, ya sama juga kayak kalau kita lagi ganti keycaps lainnya, ganti keyboard ke keycaps lainnya. Dan ya ngomongin soal shortcut juga, sebenarnya di keyboard ini ada shortcut pengaturan ya kayak keyboard lain juga gitu ya. Cuma ya kalian perlu cek lagi nih paper manualnya buat tahu fitur-fiturnya ada apa aja. Ya yang pasti di area row F1 sampai F12 ada shortcut utilitas dan media. Terus ditutup buka kurungnya juga buat ganti profile RGB. Terus di bagian arrownya buat brightness-nya. Ya kalian bisa cek lah detailnya di bagian manual. So, untuk keyboard Dario E87 Hot Swap Edition, gue bisa bilang keyboard ini berada di ambang sempurna, cuma masih ada yang ganggu. Ya, singkatnya seperti itulah. Dan kalau kalian juga yang memang cinta sama keyboard TKL daripada keyboard minimalis, it's the right choice buat kalian. Apalagi yang suka tactile timbang linear, ini udah beneran lah mantep banget lah. Gue dimanja banget sama keyboard ini. Karena feel-nya itu beda banget lah ya. Keyboard TKL pastinya kan biasanya tuh kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi kali ini, Dario itu cukup niat buat ngemanjain penggunanya dengan cara yang cukup ekstrim. Yaitu di mod di dalamannya gitu ya. Switch-nya pakai switch Micra sendiri, ya gue nggak tahu sih OEM-an dari mana juga. Tapi feel-nya ini enak, nggak kayak Gateron ataupun Cherry Brown punya. Udah di loop juga, dan di komponen lainnya pun juga udah dibikin jos lagi. Cuma ya itu, kalau kita lihat dari desainnya, gue sih gatal aja gitu. Pemilihan warnanya nggak dimaksimalin. Ya ini sih personal preference sih. Ya nggak tahu sih kalau kalian lihat itu kayak gimana. Apalagi buat para keyboard user yang udah punya keyboard minimalis yang udah di mod gila-gilaan, gue yakin pastinya ini bisa bikin bimbang kalian. Karena dari keyboardnya ini udah pakai basic yang oke punya. Apalagi kalau kalian mau nge-mod lagi, itu masih bisa banget. Kalian bisa aja nih pakai custom case-nya yang pakai acrylic mungkin. Ganti caps-nya lagi kalau nggak suka juga. Dengan dasar PCB-nya juga udah hot swap 5 pin, udah enak banget. Switch, terus stabilizer, dan foam atas bawahnya itu udah cakep juga. Pokoknya ya udah nggak capek lagi lah kalau misalkan kalian mau nge-mod lagi. Untuk performanya ya udah well banget lah, kayak keyboard gaming pada umumnya. Nggak ada komplain juga, dan untuk koneksi wirelessnya gue juga bisa bilang ini easy use dan nggak bikin sebel soal koneksi atau enggak di latensinya. Bisa digunakan lah sesuai kebutuhan kalian, gaming atau enggak kerja biasa. Dan ngomongin soal harga, surprisingly kalian cuma nambah sedikit aja dari generasi sebelumnya. Yang mana base dari A87 yang generasi pertama itu di 1 jutaan, dari A87 custom skin itu di 1,2 jutaan, dan ini base modelnya dengan fitur baru dan wireless juga harganya itu cuma di 1,3 jutaan doang. Yang mana cukup affordable dari fitur-fitur yang sudah ditawarkan dan jauh lebih menarik lagi daripada generasi-generasi sebelumnya. Ya tapi nggak tahu sih kalau kalian gimana nilainya. Ya coba aja sih komen di bawah gimana pendapat kalian dari A87 Hot Swap ini. So mungkin aja review gue dari keyboard gaming dari A87 Hot Swap Edition. Terima kasih buat kalian udah dengerin opini gue dari tadi juga gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada kekurangannya silahkan komentar aja nih untuk kritik dan sarannya pada video kali ini.
Dan udah gitu aja, subscribe channel Nyanteh kalau kalian belum, like videonya kalau kalian suka, dan pastiin juga nih, aktifin notifikasinya ke all biar mendapatkan info terbaru dari kita terus. Karena masih banyak konten menarik lainnya. Dan jangan lupa juga nih untuk join Discord kita, linknya di deskripsi karena di sana udah baik banget teman-teman Nyanteh yang udah join, ngobrolin produktif, ngobrolin tentang teknologi, sharing informasi dan rekomendasi juga. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk follow Instagram kita di nyan.teh. Oke, mungkin itu aja. Di sini ada gue Ali sebagai hostnya. Sampai jumpa di video Nyanteh selanjutnya. Bye.